Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kenang Kita ID. Gue rasa kalian semua udah nungguin gue untuk ngebahas headset Cooler Master MH752 ini. Headset ini baru banget masuk ke Indo, dan makanya kemarin headset ini nggak masuk ke list 5 gaming headset terbaik di 2018 yang kemarin gue buat. Kalau misalnya kalian mau nonton, kartnya ada di atas atau di deskripsi. Dan supaya lebih menarik lagi, gue akan nge-compare si MH752 ini dengan HyperX Cloud Alpha. Headset ini kemarin gue kasih award untuk headset gaming dengan suara yang paling terbaik di 2018 untuk range harga 1,5 jutaan. Dan ini adalah salah satu headset yang cukup sering gue rekomendasiin juga. Tapi sayangnya Sennheiser Jazz V300 yang kemarin gue kasih award headset gaming terbaik di 2018 lagi nggak ada di tempat gue sekarang. Jadi di video kali ini gue cuman akan nge-compare si MH752 ini dengan HyperX Cloud Alpha. Dan sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel Kenang Kita ID supaya gue bisa lebih semangat lagi dan bisa kasih konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Jadi langsung aja gue unboxing ini, tapi sebelum itu ada pesan dulu dari sponsor. ASRock RX 560 Phantom Gaming, GPU dari ASRock yang memungkinkan kita untuk bermain game dengan nyaman di resolusi Full HD, punya sistem single fan dengan fitur dual bearing yang lebih durable dan tentunya hanya dengan form factor yang compact. Untuk info lebih lanjut, cek link di deskripsi. Nah, Cooler Master MH752 ini ada di range harga 1,2 jutaan. Ada versi yang lebih murahnya itu MH751 yang harganya 1 juta pas, dan bedanya itu cuman nggak dapat dongle USB untuk virtual 7.1. Dan si Cloud Alpha ini di range harga 1,5 jutaan. Jadi headset ini emang lebih murah daripada si Cloud Alpha. Lalu untuk komparasi antara MH752 dengan Cloud Alpha ini akan gue bahas belakangan. Jadi sekarang gue mau ngebahas dulu lebih detail soal apa aja yang ada di Cooler Master MH752 ini. Pertama kali gue ketemu sama headset ini adalah waktu gue lagi jalan-jalan ke boothnya Cooler Master di Computex 2018 yang lalu. Yang gue lihat di Computex tahun lalu itu early desainnya agak nggak biasa di bagian luar drivernya. Dia itu transparan dan desain panelnya sekarang warna hitam polos agak bertekstur gitu dengan logo bagian luarnya Cooler Master. Jadi kelihatan lebih clean, sleek dan low profile, jadi bisa kalian bawa keluar juga. Kalau dari build quality-nya sendiri, headset ini bahannya mostly dari plastik dan ada bagian aluminiumnya juga di bagian headband yang bisa kita tarik cukup panjang juga untuk yang kepalanya besar. Headset ini juga cukup fleksibel, nggak ada suara plastik-plastik dan hinge-nya pun juga kerasa kokoh, jadi untuk build quality gue rasa nggak ada masalah sama sekali. Selain itu, headset ini juga bisa diputar 90 derajat supaya waktu digantung di leher bisa lebih enak dan nggak bikin kecekek juga. Tapi yang bikin beda kalau misalkan digantung di leher, bagian drivernya itu bakalan menghadap keluar dan nggak kayak headset gaming pada umumnya. Jadi kalau misalkan mau taruh di meja, kita nggak perlu muter-muter lagi headsetnya. Sebagai perbandingan, kalau di Logitech G Pro, waktu kita taruh headsetnya di leher, yang kelihatan itu adalah logonya. Tapi gue menemukan hal yang menarik. Di kondisi seperti ini, kita harus muter headsetnya supaya kita bisa taruh di meja. Tapi di MH752 ini karena posisinya udah terbalik, jadi ya kita tinggal lepas aja dan tinggal taruh di meja. Menurut gue ini bukan sebuah deal breaker, tapi ini adalah sebuah detail yang sepertinya harus gue kasih tahu ke kalian juga. Earpad dari headset ini bahannya kulit, soft dan lentur banget, jadi bisa nge-seal secara menyeluruh di bagian telinga kita dan isolasinya pun juga cukup baik. Drivernya juga agak sedikit melengkung supaya waktu dipakai di telinga kita, dia nggak nyentuh ke bagian dalam drivernya. Jarak dari earpadnya pun juga udah cukup dalam, jadi kalau misalkan telinga kalian agak besar, paling kalian cuma nyentuh bagian foamnya aja. Headset ini udah gue jadiin daily driver kurang lebih sekitar 1 bulanan untuk main game, dengerin musik, dan kadang-kadang gue pakai untuk ngedit juga. Dan untuk clampingnya sendiri bisa dibilang ini minimum banget, dan bahkan kalau misalkan dipakai lama cenderung nggak kerasa sama sekali. Dan kalian bahkan bisa lihat sendiri kalau clampingnya itu dia tuh nggak kelihatan kayak bakalan neken kepala kita banget. Jadi ya bisa dibilang kalau dari soal kenyamanan, kalau dibandingkan dengan 5 list gue yang kemarin, ini harusnya ada di yang paling atas. Secara fitur, headset ini cukup fleksibel untuk bisa dipakai di smartphone dan PC. Kita ada dapat satu jack 3,5 untuk smartphone, satu USB dongle untuk DAC ke PC, dan satu soft case supaya lebih gampang untuk dibawa kemana-mana.
Semua kabel yang kita dapat juga semuanya braided dan terbilang cukup fleksibel juga. Dari USB dongle-nya kita bisa atur volume, mute mic, dan bisa atur volume mic-nya lewat sini. Di MH752 ini juga punya fitur Virtual 7.1 dan enaknya bisa kita nyalain lewat dongle-nya langsung tanpa harus pakai software segala. Dan nanti soal fitur ini akan gue bahas lagi lebih lanjut. Jadi kalau secara fitur, headset ini harusnya udah punya semua yang kalian butuhin untuk sebuah headset gaming di range harga 1,2 juta. Dan paling minusnya cuman RGB, tapi itu pun juga masalah selera aja. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah jadiin RGB itu sebagai bahan pertimbangan yang wajib banget gue punya. Tapi ya balik lagi, itu masalah selera. Komplain gue soal headset ini ada di kabelnya. Jadi jarak antara headset ini ke USB dongle itu jadi kejauhan karena kabelnya itu kepanjangan. Ini gue kasih contoh aja. Ini kabel headsetnya, coba gue tarik, set. Karena kabelnya kepanjangan gini, jadi dongle-nya agak susah untuk diakses karena kabel yang dipakai untuk ke smartphone dan PC itu cuma pakai satu kabel ini. Dan gue udah pernah coba ngakalin dengan ngegulung kabelnya dan jadinya berat sebelah, dan menurut gue itu bukan solusi yang tepat. Jadi mungkin lebih bagus kalau misalkan kita dikasih satu kabel jack 3,5 lagi yang lebih pendek untuk ke PC. Jadi si dongle-nya ini lebih gampang diakses juga, dan setidaknya klip yang ada di sini juga jadi lebih kepake. Lalu kabel dari dongle ke USB-nya juga lumayan panjang, dan sebenarnya sih ini emang bagus kalau misalkan posisi PC sama posisi duduk kita lumayan jauh. Tapi kalau misalkan posisinya berdekatan kayak gua gini, jadinya agak kurang convenient. Dan bahkan waktu headset ini gua colok ke PC gua sama sekali nggak nyentuh USB dongle-nya. Paling gue cuma nyalain 7.1-nya, tapi ya untuk volume control dan segala macam gue jadi nggak pakai dan jadinya agak mubazir aja. Oh iya, gue lupa bilang kalau headset ini mic dan kabelnya detachable. Jadi kalau misalkan mau dibawa keluar, kalian bisa lepas aja mic-nya. Dan mic-nya pun juga fleksibel, jadi bisa kalian deketin atau jauhin dari mulut kalian. Kabel headsetnya pakai jack 3,5 mili di kedua ujungnya, dan dia itu pakai sistem lock jadi nggak gampang lepas. Ini adalah suara mic dari Cooler Master MH752. Suara gua terdengar cukup clear. Kalian juga bisa dengerin body dari suara gua pun terpick up dengan jelas di mic yang ada di sini. Jadi terdengarnya cukup natural. Kalian juga bisa dengar kalau suara mic-nya itu berusaha untuk ngekompres semua suara yang ada di sekeliling gua. Dan sekarang gua mau coba ngetik di keyboard Blue Switch. Dan mic-nya masih bisa ngeredam suara yang keluar dari keyboard gua. Gue juga cukup kagum karena mic-nya ini noise-nya bener-bener minimum banget, bahkan kedengarannya nggak ada sama sekali. Gue rasa karena terbantu juga sama USB deck-nya. Jadi kualitas mic-nya bisa dibilang udah bagus di range harganya. Lalu sebagai perbandingan, ini adalah kualitas mic dari HyperX Cloud Alpha. Suara gue terdengar tipis dan agak kering karena gue rasa dia nggak nge-pick up frekuensi rendah yang ada di suara gue. Lalu noise-nya juga masih tergolong kedengeran karena dia juga nggak kebantu sama USB deck dan dicolok langsung ke motherboard gua. Kompresinya juga tergolong agresif, dan sekarang gue mau coba ngetik di keyboard Blue Switch. Dan dia masih cukup bisa ngeredam suara yang ada di sekeliling gua. Dan sekarang balik lagi ke MH752. Kualitas mic-nya bisa dibilang lebih baik kalau misalkan dibandingkan sama Cloud Alpha. Tapi coba kasih tahu ke gue gimana pendapat kalian soal kualitas kedua mic-nya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian tahu Takstar Pro 82, kalian bakalan ngeh kalau MH752 ini adalah Pro 82 yang dikasih mic. Dan di sini gue rasa Cooler Master mencoba untuk mengikuti jejaknya si HyperX dengan mempercayakan Takstar sebagai brand audio supaya mereka bisa bikin headset yang kualitas audionya itu bagus. Dan di sini Cooler Master nggak salah sama sekali, karena kalau misalkan ngeliat HyperX Cloud, Cloud 2, Cloud Alpha, itu semuanya punya kualitas audio yang bagus-bagus karena base-nya juga sama-sama dari Takstar. Untuk suaranya kalau dari telinga gue, ini masuk kategori yang V-shape agak netral. Bassnya sendiri menurut gue ini udah deep, tight, dan nggak berantakan sama sekali. Impact-nya pun juga kerasa. Lalu untuk mid-range-nya sendiri emang agak mundur dikit, tapi artikulasi dan detailnya masih tergolong bagus banget untuk sebuah headset gaming. Untuk high-nya juga bener-bener ngecring dan engaging banget. Buat kalian yang suka dengerin lagu jazz, gue yakin kalian bakalan suka banget. Tapi untuk beberapa instrumen yang frekuensinya cukup tinggi, apalagi kalau ada vokal suara cewek yang tinggi, ini bisa pedes di telinga kalian, tapi ini cuma terjadi di beberapa lagu aja. Dan secara overall, headset ini masuk ke rekomendasi gue kalau misalkan kalian cari headset gaming yang kualitas suaranya bagus. Untuk main game, imagingnya bener-bener jelas banget. Kalian bisa dengerin suara tembakan, footstep, semuanya dengan akurat dan detail di game-game kayak CSGO dan Rainbow Six Siege. Gue sebenarnya jarang nyaranin kalian untuk nyalain fitur Virtual 7.1, karena bahkan di game yang support
support pun kadang-kadang frekuensi midrange-nya itu terlalu agresif banget dan jadinya suara yang kita butuhin malah nggak kedengeran dan terdengar terlalu boomy banget. Tapi implementasi Virtual 7.1 yang ada di headset ini bisa dibilang udah baik banget. Gue coba mainin di game-game kayak Battlefield 5, Overwatch, dan Anthem, soundstage-nya seperti biasa terdengar lebih luas, dan bagusnya nggak ada frekuensi yang berantakan, jadi semua suara bisa kalian dengerin dengan detail banget. Contohnya di Anthem ini kayak suara tembakan dari teman kalian, lalu suara booster kalau misalkan kalian lagi terbang bersebelahan sama teman-teman kalian. Semuanya ini bener-bener imersif banget, dan di game ini gue bahkan selalu nyalain Virtual 7.1-nya karena bener-bener ngasih nuansa yang beda banget. Tapi jangan nyalain Virtual 7.1 ini di game yang nggak support dengan surround sound, karena nanti suaranya malah bakalan ngebingungin kalian. Selain itu ada software dari Cooler Master untuk headset ini. Di sini kalian bisa atur volume mic, lalu ada equalizer juga kalau kalian mau atur frekuensi suaranya. Kita bisa enable Virtual 7.1-nya juga dan ada preset untuk equalizernya, jadi bisa kalian save juga. Tapi menurut gue softwarenya nggak terlalu berguna banget karena semua kontrol juga udah bisa dilakuin langsung lewat USB dongle-nya. Kecuali kalian emang mau manfaatin EQ settings. Sekarang gue mau komparasi cepet aja antara MH752 dengan Cloud Alpha. Kalau dari build quality, gue mungkin bakalan pilih si Cloud Alpha karena ini kerasa bulky dan tebel banget. Tapi di sisi lain, si MH752 ini hitungannya build quality-nya udah cukup bagus. Cuman memang gue ngerasa si MH752 ini lebih tipis kalau misalkan dibandingkan sama si Cloud Alpha. Tapi memang jatuhnya si Cloud Alpha lebih berat, jadi nanti bakalan ngaruh ke kenyamanan juga. Lalu kalau soal kenyamanan, gue bakalan pilih si MH752 karena dia, gue udah bilang juga sebelumnya, ini lebih ringan. Clampingnya juga cenderung nggak kerasa untuk kepala gue yang lumayan besar. Lalu earpadnya juga lebih soft kalau misalkan dibandingkan sama Cloud Alpha. Dan kalau untuk Cloud Alpha sendiri, gue jujur aja nggak bisa pakai headset ini lebih dari setengah jam. Karena clampingnya bener-bener sakit banget kalau misalkan dipakai. Dia itu clampingnya terkonsentrasi banget di bagian depan sini, jadi kepala kalian bakalan kerasa ketekan di bagian sini. Dan dia itu agak kaku, jadi nggak bisa diputar sedikit supaya lebih enak. Dan itulah kenapa ini sakit banget kalau gue pakai. Dan mungkin ini bakalan beda kalau misalkan bentuk atau ukuran kepala kalian beda sama gue. Jadi kalau gue pribadi lebih pilih si MH752 soal kenyamanan. Kalau untuk mic-nya sendiri, gue bakalan lebih pilih si MH752 karena suara gue terdengar lebih natural, noise-nya juga nggak ada sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian cuma pakai untuk in-game voice chat, gue rasa keduanya nggak ada masalah. Kalau secara fitur, si Cloud Alpha ini udah punya semua fitur basic, kayak ada volume control, tombol mute mic, dan bisa dipakai di smartphone dan PC juga. Sementara kalau di MH752 ini, dia udah punya semua fitur yang ada di Cloud Alpha dengan tambahan bisa atur volume mic dan ada fitur Virtual 7.1. Dan fitur ini sebenarnya sifatnya opsional banget, jadi ada atau nggak ada pun menurut gua nggak masalah sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian mau fitur Virtual 7.1 ya kalian bisa kesini. Lalu yang terakhir ngomongin soal sound quality yang ada di kedua headset ini. Kalau dari MH752, dia itu karakter suaranya tadi udah gue bilang, dia itu V-shape agak-agak netral. Dan sementara untuk si Cloud Alpha ini suaranya lebih bright, jadi yang satu nonjolin low dan treble-nya, yang satu lagi ke treble-nya aja. Dan itu tergantung sama preferensi lagu-lagu apa yang suka kalian dengerin. Tapi kalau misalkan kalian nanya preferensi pribadi gue apa, gue mungkin bakalan cenderung ke MH752. Karena dia karakter suaranya itu terdengar lebih fun menurut gue, terutama untuk dengerin lagu-lagu kayak lagu-lagunya Jamiroquai yang tempo bassnya cepet. Lalu juga suara yang dihasilin di sini juga menurut gue lebih rapih kalau misalkan dibandingkan sama si Cloud Alpha. Lalu di Cloud Alpha tadi udah gue bilang karakter suaranya ini bright, jadi kalian mungkin bakalan dengerin suara-suara yang agak kering atau tipis bisa dibilang. Dan ini bakalan cocok buat kalian yang suka dengerin lagu yang nada-nadanya itu cukup tinggi dan kalian pengen dengerin detailnya, ya ini cocok buat kalian. Jadi kalau soal suara, balik-balik lagi ke preferensi kalian masing-masing, lagu apa yang sering kalian dengerin. Dan ada bagusnya kalau kalian nyobain langsung ke toko dan dengerin suaranya kayak gimana, atau setidaknya nyobain ke teman kalian yang udah punya. Kalau untuk main game, gue rasa keduanya ngasih advantage yang sama, terutama di game-game FPS kayak CSGO, Rainbow Six, dan sebagainya. Paling lebihnya si MH752 ini bisa lebih imersif di game-game yang support dengan surround sound.
Dan paling tambahannya ya untuk nonton film gue rasa ini lebih enak karena masih ada bassnya. Udah cukup perbandingannya dan sekarang waktunya ke kesimpulan. Gue cukup senang karena akhirnya Cooler Master ngambil langkah yang tepat untuk nge-improve line-up headset barunya mereka dengan mempercayakannya ke brand audio. Dan hasilnya udah memuaskan banget menurut gue kalau misalkan dibandingkan sama headset-headset mereka yang dulu. Kalau dari harganya 1,2 juta, menurut gue ini adalah headset gaming dengan value yang cukup tinggi kalau misalkan dibandingkan sama headset lain di range harga yang sama. Gue bisa pakai headset ini selama berjam-jam tanpa ngerasa sakit sama sekali. Lalu kualitas mic-nya pun juga udah cukup oke untuk in-game voice chat. Selain itu implementasi Virtual 7.1-nya pun juga udah baik banget selama kalian maininnya di game yang tepat. Dan soal kualitas suara gue rasa nggak perlu dibahas lagi. Nah sebelumnya itu rekomendasi headset gaming dari gue biasanya ada dua. Yang pertama ada HyperX Slot Alpha dan Sennheiser JSP 300. Dan sekarang jadi nambah 3 karena adanya si Cooler Master MH752 ini. Dan karena semua hal itu, headset ini layak untuk dapetin badge recommended banget dari Cranky Tech ID. So, gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar hardware dan peripheral, silakan join komunitas kita di Line Square supaya gue bisa lebih gampang juga jawabnya dan banyak teman-teman di sana juga yang bisa bantu jawab. Follow semua sosial media kita di Twitter dan Instagram, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Cranky Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.